Oke, welcome back lagi nih. Ternyata kita nggak bisa satu video ya. Udah dipadet-padetin masih nggak bisa. Oke, mari kita sekarang menginterpretasikan hasil temuan di atas ya. Yang pertama kita harus menginterpretasikan mengenai biaya pokok produksi. Yang membedakan biaya pokok produksi antara variabel costing dengan outsourcing costing apa? Yaitu di BOP-nya, betul. Di biaya overhead-nya. Kalau yang variabel nggak usah dimasukkan biaya overhead tetapnya. Kalau outsourcing silakan masukkan ya. Terus yang kedua yaitu kalau dilihat di sini ada lebih besar biaya produksinya untuk outsourcing yaitu sebesar 3.510.000.000, sedangkan variabel hanya 2.430.000.000. Ini ya. Tuh. Demikian pula harga produksinya per unit ya. Kalau ini 117 sedangkan di variabel 81. Untuk lihat dari biaya pokok produksi per unitnya kelihatan jelas ya kalau menggunakan outsourcing costing lebih mahal daripada variable costing, atau sebaliknya pakai variable costing lebih murah daripada pakai biaya full costing atau outsourcing. Berikutnya untuk persediaan akhir barang jadi. Barang jadinya kelihatan sekali ya. Jadi persediaan barang jadi kan sisanya adalah 10.000 di soal ini. Dari mana dapat 10.000? Kan tadi kan yang diproduksi 30, yang terjual 20, berarti sisanya adalah 10.000. Dengan sisa 10.000 unit dikalikan dengan harga biaya pokok per unitnya, yaitu kalau di variabel itu per unitnya 81, sedangkan kalau di absorption 117. Jadi persediaannya lebih banyak di absorption costing daripada di variable costing. Oke. Kemudian untuk HPP di sini kita lihat HPP-nya, harga pokok penjualannya itu kalau HPP per unitnya sama ya, variable costing maupun absorption costing sama, namun yang membedakan adalah HPP per rupiahnya. Di variable costing 1.620, sedangkan di HPP per rupiah pada absorption costing 2.340. Ini dia. Ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ke margin kontribusi dan laba kotor. Seperti kita ketahui bahwa kalau pakai variable costing itu namanya margin kontribusi, sedangkan kalau pakai absorption namanya laba kotor. Di sini kelihatan kalau margin kontribusi itu 1.620 lebih mahal dibandingkan dengan lebih menguntungkan, bukan mahal, lebih menguntungkan daripada pakai absorption costingnya 1.260. Kemudian untuk laba operasionalnya itu yang membedakan adalah untuk di variable costing itu dia memasukkan biaya overhead. Kita bisa lihat di sini. Jadi kan dia sudah memasukkan biaya variabel penjualannya, jadi yang dimasukkan yang tetap-tetap aja. Jangan ditanyain lagi ya, kenapa kok dia masuk biaya overhead tetapnya di sini. Itu di teori ya. Sudah kita dealkan sebelumnya teorinya itu ya. Oke, jadi kalau di biaya di absorption yang variabel itu kita masukkan dan yang tetap kita masukkan di sini. Yang BOP tetap sudah di sini ya. Jadi kalau lihat laba operasionalnya itu di variable costing lebih rendah dibandingkan dengan laba operasionalnya dari absorption costing ya. Jadi kalau disimpulkan itu
kan sudah semua kita simpulkan. Ternyata kalau disimpulkan biaya persediaan atau persediaan akhir ditambah dikurangi dengan laba operasional itu hasilnya sama-sama 405, ya ini F ini. Nah ini kan dikurangin ini rumusnya nih, J ini dikurangin ini sama 405, ini juga 405. Yang membedakan adalah nanti persediaan akhir dengan laba operasionalnya aja. Terus kemudian bila keputusan manajemen menggunakan mana yang paling bagus, tentunya kalau dia misalnya menggunakan margin kontribusi dengan menggunakan variable costing jauh lebih menguntungkan. Tapi kalau dia mengambil keputusan berdasarkan laba operasional dengan metode outsourcing costing lebih menguntungkan tentunya ya. Karena kenapa? Di metode variable costing itu keputusan dapat diambil dengan cepat. Sedangkan kalau metode outsourcing costing itu keputusan sifatnya jangka panjang karena dia digunakan dalam pelaporan akuntansi. Metode ini. Oke. Jadi ini aja kesimpulannya ya, cukup ya. Jadi kalau ditanyain, Bu yang mana lebih menguntungkan ya, kita ngelihat dong dari beberapa sisi. Kalau misalnya kita menggunakan variable costing, tentu kalau pakai margin kontribusi kita lebih menguntungkan. Beda dengan si outsourcing costing. Oke? Kita tutup aja ya dulu ya. Selamat UAS.